Hello world, welcome back again to my channel Gastian DDH. So jadi di video kali ini gue mau ngebahas tentang kenapa kalian itu yang masih SMP atau SMA itu wajib buat masuk OSIS, harus banget buat masuk OSIS. Kenapa begitu? Di sini gue akan menjelaskannya. Sebelum itu kita harus kenal dulu nih, emang apa sih OSIS itu? Nah jadi OSIS itu adalah singkatan dari Organisasi Siswa Intra Sekolah. Secara sederhana berarti sebuah organisasi untuk siswa-siswa yang berada di sekolah. Definisi dari organisasi sendiri adalah sebuah perkumpulan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama gitu. Jadi orang-orang ini mengorganisir diri satu sama lain biar bisa bekerja sama ya buat mencapai tujuan bersama gitulah. So mari kita sekarang langsung aja loncat ke pembahasannya, yaitu kenapa kita harus masuk OSIS. Nah terus apa sih keuntungan kalau misalnya kita masuk OSIS? Bukannya capek ya, kita cuma jadi babu doang, pulang harus sore-sore, buang-buang waktu segala macam. Nah mungkin kalian belum pernah dengar dampak positif dari masuk OSIS ini. Mungkin kalian belum mengenal OSIS ini seperti apa. Ya maka dari itu gue di sini akan menjelaskan dampak-dampak positifnya yang barangkali bisa membuat kalian pengen masuk OSIS juga. Karena kenapa gue bilang kayak gini? Karena gue juga sebelumnya OSIS. Gue bisa bicara di depan kamera seperti ini, bisa public speaking dan lain sebagainya. Itu juga karena gue dulunya mantan OSIS. Mungkin itu salah satu pengaruh terbesarnya. Dan di sekolah juga gue akhirnya bisa cukup aktif gitu, yang tadinya di SMP nolep sekarang bisa lebih aktif lagi. So jadi di sini gue akan menjelaskannya secara naratif, bukan dalam bentuk poin-poin. Jadi dengarkan dengan baik-baik. Nah, jadi kalau misalnya kita masuk OSIS gitu, otomatis kita akan dipaksa atau didorong untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang. Karena nanti di dalam OSIS itu kita harus bisa berkomunikasi, harus bisa bekerja sama, dan untuk bekerja sama itu kita caranya ya berinteraksi gitu, berkomunikasi gitu. Dan kalau misalnya kita tidak berkomunikasi dengan baik, maka akan terjadi yang namanya miskomunikasi, lalu kesalahpahaman, ya sama baik sih. Tapi ya intinya kita dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan efektif. Bukan berarti kalau misalnya kita introvert dipaksa untuk menjadi ekstrovert, tetapi kita didorong untuk bisa memiliki kemampuan komunikasi yang baik gitu. Karena mau introvert ataupun ekstrovert, komunikasi yang baik itu benar-benar dibutuhkan gitu. Misalnya kemampuan untuk asertif, yaitu untuk bisa menjelaskan keinginan kita pribadi, menjelaskan ide-ide kita, menjelaskan perasaan kita dengan sebaik mungkin itu. Kadang kalau misalnya kita memiliki kemampuan asertif yang buruk gitu, misalnya kita ingin menyampaikan sesuatu, orang-orang malah nggak akan mudeng gitu, nggak ngerti dengan apa yang kita sampaikan. Misalnya contoh yang paling sering terjadi itu kalau misalnya kita ngejokes nih, nah ngejokes, tapi kita mikirnya itu lucu gitu, tapi saat kita ingin mencoba untuk mengeluarkannya gitu, untuk mengeluarkan jokes itu, candaan itu, kita mungkin memiliki kemampuan yang buruk. Akhirnya orang-orang nggak mudeng gitu, dan apa sih ini orang ngejokes tapi nggak lucu dan segala macam gitu. Akhirnya ya lu malu sendiri gitu kalau misalnya nggak bisa menyampaikan dengan baik, komunikasi dengan baik gitu. Di sini gue akan menjelaskan gitu betapa pentingnya kemampuan untuk berkomunikasi dan bersosial, dan OSIS ini benar-benar istilahnya memfasilitasi untuk kita bisa meningkatkan kemampuan bersosial dan juga komunikasi dengan baik. Contoh lainnya yang paling sering dibicarakan gitu adalah tentang public speaking. Bagaimana kita bisa memiliki kemampuan untuk berbicara di depan umum. Balik lagi, kemampuan public speaking dan komunikasi lainnya itu sangat penting untuk dimiliki semua orang, baik dia itu introvert ataupun extrovert. Karena akan ada saatnya, akan ada waktunya di mana kita harus bisa menyampaikan gagasan kita, pendapat kita. Nah, kalau misalnya kita gak bisa menyampaikan pendapat kita, gagasan kita, kita akan istilahnya tidak bermasyarakat dengan baik gitu, dan kita juga akan mengalami down juga gitu, karena manusia notabene ya makhluk sosial yang harus bisa bonding gitu dengan orang lain, dan juga pendapat kita, pengetahuan kita itu terhubung dengan orang lain. Nah, salah satu caranya adalah kemampuan public speaking tadi. Dalam kemampuan public speaking ini juga akan memfasilitasi kita untuk bisa mendukung progres kita ke depannya. Misalnya kita memiliki sebuah ambisi. Nah, dengan public speaking ini kita akan lebih mudah untuk mencapai ambisi-ambisi tersebut, karena kita bisa bekerja sama dengan orang lain, kita bisa mempersuasi orang lain agar ikut mendukung kita, dan lain sebagainya. Nah, selain kemampuan public speaking juga, kita juga akan secara tidak langsung meningkatkan kemampuan storytelling. Nah, selain itu, kenapa OSIS juga bisa meningkatkan kemampuan bersosial juga
ada hubungannya dengan kecerdasan emosional gitu. Dimana karena kita didorong untuk bersosial dan berinteraksi dan bekerja sama, kita juga akan mengasah kemampuan emosional kita, kecerdasan emosional kita. Seperti yang dijelaskan di bukunya Daniel Goleman, Emotional Intelligence. Nah, kenapa emotional intelligence ini sangat penting? Balik lagi ya, ini emotional intelligence ini berhubungan dengan kemampuan bersosial gitu. Karena dengan emotional intelligence, bahkan ada sebuah penelitian yang melihat bahwasanya takaran kecerdasan sosial dan juga IQ, kecerdasan intelektual, itu ternyata orang-orang itu cenderung lebih sukses kalau misalnya dia memiliki kemampuan sosial yang lebih baik dibandingkan dengan IQ gitu. Jadi kecerdasan emosional itu jauh lebih penting daripada kecerdasan intelektual gitu, IQ. Dan di sini sebutnya itu EI, emotional intelligence, ataupun EQI bisa juga, emotional quotient. Tapi kayaknya enggak ya, emotional intelligence, EI. Nah, jadi orang-orang yang memiliki EI ini, dia cenderung akan lebih sukses dalam kehidupannya. Itu ada di dalam buku Emotional Intelligence, tapi gue lupa di halaman berapanya. Nah, jadi Emotional Intelligence ini apa sih? Ya, sekalian kita bahas sedikit-sedikit lah. Jadi, Emotional Intelligence ini ada 4 hal gitu yang utama. Yang pertama adalah kemampuan untuk memahami diri, self-awareness, memahami emosi diri. Yang kedua adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi kita gitu, mengelola emosi kita. Yang ketiga adalah kemampuan untuk berempati, untuk bisa mengetahui emosi orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat orang marah, oh itu orang lagi marah gitu. Kita tahu gitu, kita nggak salah paham. Dan juga ada yang lagi sedih, kita tahu dia lagi sedih dan sebagainya lah gitu. Yang penting kita bisa memahami gitu orang lain seperti apa. Dan yang keempat adalah kemampuan untuk mengelola hubungan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang marah, kita tahu kita harus bertindak apa, yang baiknya seperti apa gitu. Takutnya orang lagi marah tiba-tiba kita suruh, kan itu justru bakal membuat dia makin marah dan segala macam. Tuh. Nah, lengkapnya nanti mungkin kita bahas lain kali aja gitu. Cuman ya, gue mau bahas di sini adalah OSIS. Dengan mengikuti OSIS, kita bisa meningkatkan kemampuan-kemampuan tersebut. Nah, karena dengan kita masuk OSIS, kita bekerja sama dengan orang lain, kita harus bisa memahami nih kebutuhan organisasi seperti apa, nanti kita komunikasi dengan orang-orang itu seperti apa, dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi bukan hanya bersosial dari dalam organisasinya aja, kita juga didorong untuk bisa bersosial di luar lingkungan organisasi juga. Karena nanti akan ada juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan anak-anak umum gitu. Istilah anak-anak umum ini berarti anak yang bukan ikutan organisasi gitu. Nah, dalam kegiatan tersebut kita juga harus bisa berkomunikasi dengan anak-anak umum tersebut. Misalnya kita sedang mengadakan kegiatan porak gitu, pekan olahraga, kita mengkomunikasikan kepada anak umum, menjelaskan tentang prosedur porak ini dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kita juga akan lebih aktif di sekolah, akan lebih dikenal bisa dibilang, dan bisa lebih kenal lebih banyak orang gitu, dan kita lebih bersosial aja gitu. Ya walaupun balik lagi kalau misalnya introvert, tetap aja kenal orang-orang tuh harus gitu, karena itu adalah jalan agar kita bisa memahami cara kerja dunia gitu. Karena balik lagi, manusia itu makhluk sosial. Nah, contoh nyata dari bagaimana OSIS bisa mengubah kita menjadi lebih bersosial dan lebih aktif di sekolah adalah diri gue sendiri. Dimana waktu SMP, gue gak ikut OSIS, gak ikut organisasi apa-apa, ekskul juga langsung keluar. Gue bener-bener nolep, gak punya temen dan di kelas terus gitu. Dan ya udah gak ada kegiatan apa-apa di sana, gue bener-bener nolep gitu, gak ada kehidupan. Jadi kalau diinget-inget di SMP juga gak terlalu banyak momen-momen yang istilahnya menyenangkan gitu, yang menjadi nostalgia dan lain sebagainya. Tapi ketika di SMA gitu, gue ikut OSIS, gue langsung aktif gitu, langsung punya banyak temen, dan pada akhirnya gue juga sampai ternyata bisa dipilih menjadi sebagai ketua OSIS. Dan selain tentang bersosial, kita juga bisa melihat itu bagaimana potensi kita sebenarnya gitu. Karena kalau misalnya kita gak masuk OSIS, kita nggak bakal melihat potensi kita sebenarnya bisa menjadi apa. Tapi ketika kita mencoba masuk, kita memilih peran yang kita inginkan, oh ternyata kita memiliki kemampuan ini, ya berarti kita pada akhirnya bisa melihat gitu potensi kita itu seperti apa. Dan dari sana kita bisa mengembangkan potensi tersebut lebih besar lagi. Nah, sekarang berhubungan dengan benefit lainnya selain dari kemampuan bersosial, yaitu adalah tentang pemahaman tentang cara kerja dunia, dimulai dari pemahaman cara kerja organisasi gitu.
Kenapa kita perlu memahami tentang organisasi gitu? Karena organisasi itu ada di mana-mana. Contohnya, negara itu adalah sebuah organisasi, pemerintahan adalah sebuah organisasi gitu, di mana masyarakat dan juga pemerintahan itu adalah individu, istilahnya mah bagian-bagian dari organisasi yang memiliki satu tujuan bersama. Apa tujuan bersamanya? Yaitu agar semua orang bisa sejahtera. Selain itu, perusahaan di mana mungkin nanti kita bekerja juga adalah bentuk dari sebuah organisasi. Orang-orang saling bekerja sama untuk apa tujuannya? Yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu ada juga kayak ormas, organisasi masyarakat. Contohnya kayak Muhammadiyah, itu juga adalah sebuah organisasi. Dan contoh lainnya lagi yang agak aneh, Pemuda Pancasila itu juga adalah sebuah organisasi. Nah, dengan memahami organisasi, kita bisa lebih memahami lagi cara kerja dunia. Karena sekolah, tempat di mana kita juga belajar, adalah sebuah organisasi. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk mendidik para pelajar atau murid yang ada di dalamnya. Dan bahkan setiap sekolah pun memiliki visi misinya tersendiri, dan itu adalah tujuan yang lebih spesifiknya lagi. Nah, coba kalian cari tahu juga visi sekolah dari kalian apa. Selain itu, kenapa masuk OSIS bisa membuat kita lebih paham tentang cara kerja dunia, adalah karena kita bisa mulai memahami gitu kegiatan-kegiatan di sekolah itu latar belakangnya seperti apa gitu. Nah, jadi kita di sekolah itu bukan hanya sebagai murid atau siswa yang pasif gitu, tetapi kita aktif juga dalam berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Jadi kita juga nggak cuma secara pasif berada di sekolah dan menerima segala kegiatan yang diberikan oleh sekolah, kita juga secara aktif berkontribusi dan mengintervensi kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Dari situ kita akan masuk ke dapur pengolahan kegiatan-kegiatan sekolah itu gitu. Jadi dengan kita masuk ke dapur itu, kita bisa melihat-lihat, bisa mengobservasi bagaimana setiap kegiatan-kegiatan itu dibuat gitu. Jadi kita paham latar belakang dari kegiatan ini, kegiatan itu, kegiatan lain sebagainya. Dan kita akan mulai terbiasa untuk mengobservasi tentang cara kerja Jadi kita akan mulai terbiasa untuk mengobservasi tentang cara kerja dunia. Dimulai dari cara kerja sekolah. Seperti apa kegiatan-kegiatannya dan sebagainya. Dengan membiasakan observasi lingkungan ini, jadinya kita akan mempelajari dan mengobservasi gitu tentang bagaimana cara kerja dunia kita. Dimulai dari tentang tata kenegaraan, tentang pemerintahan, ya sama aja sih. Lalu tentang struktur masyarakat, tentang ya keluarga kita sendiri, tentang keuangan dan lain sebagainya. Nah, dengan itu semua kita bisa meningkatkan pemahaman kita tentang cara kerja dunia, yang dengan pemahaman ini maka kita akan bisa hidup dengan lebih baik. Seharusnya gitu. Premisnya seperti itu. Nah, bonus kalau misalnya kalian masuk OSIS, kan pertama kalian bisa bersosial dengan lebih baik. Yang kedua, kita bisa lebih memahami cara kerja di dunia dengan mulai memahami cara kerja sekolah. Dengan dua itu, maka kita akan lebih mengenal guru-guru dan juga bagaimana guru menilai dan lain sebagainya gitu. Nah, menurut hipotesa gue gitu ya, karena sistem pendidikan di Indonesia itu penilaiannya itu sama dengan pengajarnya. Jadi penilai dan pengajar itu sama gitu. Maka menurut gue pasti akan ada bias saat guru kita menilai kita gitu. Jadi dengan kita masuk OSIS, kita akan lebih dikenal oleh guru-guru kita. Nah, menurut gue ya, kok yang gue juga mempelajari tentang psikologi gitu, dimana kalau misal orang itu lebih familiar dengan orang tertentu, bisa lebih kenal gitu, maka orang itu akan menganggapnya dengan lebih baik lagi gitu. Kalau misalnya gue kenal sama teman gue karena kita udah lama tahu gitu lah istilahnya mah, maka jadi familiar, maka gue akan menilai dia dengan lebih baik dibandingkan orang-orang yang tidak gue familiar. Maka guru juga akan seperti itu. Jadi sama anak-anak OSIS dan sebagainya cenderung ngasih nilai lebih. Selain itu, kita juga bisa istilahnya apa? Istilahnya kayak apa ya? Bukan menjilat sih, tapi lebih ke caper gitu. Kalau ketika ada guru, kita OSIS gitu, kita berperilaku baik gitu. Oh, dia anggapnya baik gitu. Dan kalau misalnya guru udah nganggap siswa itu baik, ya secara tidak langsung ya, ini hipotesa gue ya, asumsi gue, dia akan ngasih nilai yang lebih besar lagi untuk kita gitu.
Tapi ya ini gara-gara salah sistemnya aja. Seharusnya ini tuh gak boleh gitu. Ya maka dari itu ini beda topik sih. Cuman gue menyarankan sekolah kalau misalnya nggak mau kayak gini, ya harusnya dipisah gitu antara penilai dan pengajar, biar nggak ada bias kayak gini. Cuman ya itu salah satu benefit dari masuk OSIS. Dari semua yang gue jelaskan, maka dari itu gue menyimpulkan kalau misalnya ada orang yang bertanya itu, anak SMP atau SMA atau anak sekolahan lah gitu, yang bertanya gitu, gimana caranya biar bisa mengembangkan dirinya dengan lebih baik, gak perlu susah, jawabannya adalah masuk OSIS aja gitu. Karena dengan masuk OSIS, semua hal itu udah ikut ditingkatkan gitu, bahkan kita didorong gitu, dengan adanya juga teman-teman dan lain sebagainya, kita bisa didorong gitu. Jadi kita nggak hanya mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita juga didorong oleh teman-teman kita, disupport oleh guru-guru dan lain sebagainya gitu. Jadi semuanya sudah tercukupi gitu. Kalau misalnya kita mau mengembangkan diri, pada akhirnya kita juga berkembang itu harus dengan meningkatkan kemampuan bersosial, terus persepsi kita tentang dunia gitu, tentang bahwasanya semua hal itu nggak negatif dan sebagainya gitu, tentang kepercayaan diri ya yang salah satu yang utama, dan masih banyak lagi, dan itu difasilitasi oleh OSIS gitu. Tapi balik lagi ya, ini tergantung dari individu masing-masing gitu. Karena kalau misalnya individunya itu di dalam OSISnya diam-diam aja terus gak ikut berkontribusi, itu sama aja bohong gitu. Jadi kita juga harus secara aktif belajar dan juga berkembang dan juga aktif gitu, inisiatif lah istilahnya, jangan pasif terus. Namun selain dari diri kita sendiri, ada faktor lainnya, itu gimana OSIS yang itu sendiri gitu. Karena masih banyak gitu OSIS yang memiliki sisi gelap di sekolahnya masing-masing itu. Semisalnya tentang masalah senioritas dan masalah-masalah lain sejenisnya. Namun bukan berarti ini adalah hambatan atau halangan untuk kita masuk OSIS. Justru ini adalah sebuah peluang untuk belajar menegakkan kebenaran dan berkontribusi di masyarakat, dimulai dari hal yang kecil itu. Maka selain untuk orang-orang yang ingin berkembang, untuk orang-orang yang ingin berkontribusi untuk misalnya menstabilkan politik negara yang bobrok ini dan segala macam, mulai aja dulu dari masuk OSIS. Mulai perbaiki dulu OSIS-OSIS yang ada di sekolah kalian sendiri, dan dari OSIS juga bisa mempengaruhi hal lainnya yang juga akan berkontribusi pada masyarakat gitu. Dan dari sini kalian juga akan belajar banyak, sehingga ketika di masyarakat kita sudah siap dengan segala pengetahuan yang sudah kita kumpulkan di sekolah. Nah, jadi gue bener-bener merekomendasikan kalian untuk masuk OSIS. Dan sebagai tanggung jawab, gue juga akan memberikan pembahasan-pembahasan tentang tips-tips dan lain sebagainya untuk kalian yang memiliki masalah-masalah di OSIS. Nah, maka dari itu gue sangat mendorong untuk kalian memberikan komentar-komentar tentang masalah OSIS kalian dan sebagainya, yang dimana kedepannya mungkin akan kita bahas lagi. Dan gue sangat ingin gitu berkontribusi untuk membuat OSIS di setiap sekolahnya menjadi lebih aktif lagi dan juga lebih baik lagi dan sesuai dengan prinsip keorganisasian dan juga positif gitu. Nggak kayak senioritas itu nggak boleh sebenarnya, karena justru sebaliknya gitu, nggak membuat siswa-siswanya berkembang gitu. Karena OSIS sangat berpotensial menjadi sebuah tempat di mana orang-orang bisa berkembang dengan baik, dengan pesat, dan dengan nyaman gitu, dengan aman. So, jadi itu aja pembahasan yang gue bahas di video ini. Kedepannya kita akan bahas lebih banyak lagi, dimulai dari penyesalan gue selama di OSIS gitu, selama masuk OSIS. Dan kita juga mungkin akan membahas tentang keorganisasian lain di sekolah seperti ekstrakurikuler. Dan selain itu kalian juga jangan lupa tonton video tentang, ya kalau kalian mau masuk OSIS, tonton video ini dulu. Nah, video yang itu judulnya, kalau nggak salah ya. Nanti gue simpen linknya di bawah. Jangan lupa berkomentar, karena komentar kalian nantinya akan berhubungan dengan video kita ke depannya. So, see you next time in the next video. Goodbye.